Silakan duduk, saudara. Amen. Well, saya harap Anda sudah segar kembali. Saya masih teler sedikit. Tadi cukup lama kami di Holy Stadium, tempat yang sedang kami bangun untuk rumah ibadah yang baru. Pak Alex dan Pak Leo, sekretarisnya hadir dan kami bicara banyak hal dan beliau yang pertama dia tanyakan tempat parkir. Tidak jauh beda dengan Morris Sirulo karena ketika hadir di tempat kami yang dia tanyakan adalah ruang parkirmu, tempat parkirmu mana? Dan waktu saya tunjukkan tempat parkir sama dengan Sirulo, beliau berkata enggak cukup. Kalau disesuaikan dengan tata kota atau aturan dari pemerintah, ya tiap sekian meter itu adalah sekian mobil yang kita ada memang memadai. Tapi kalau berdasarkan asumsi anak Tuhan, jelas tidak memadai. Di sini saya belajar sesuatu, saudara. Dunia itu punya standar dan kita juga punya standar, ya. Dunia kalau ngitung, kalau Anda ngurus bangunan ya, maka saudara akan diukur ya, berapa luasan bangunannya, maka dikalikan berapa, itulah nanti harus disediakan untuk berapa ratus mobil. Itu ada. Yang ditentukan pemerintah buat kita sediakan, itu hanya parkir untuk kira-kira 300 something mobil sebetulnya. Yang kita sediakan hari ini ada kira-kira untuk 500 something mobil. Jadi 200 mobil lebih banyak daripada yang pemerintah minta. Karena itu sebetulnya mereka tidak punya reason untuk berkata tidak. Dan mereka bilang, oh ya ini cukup bagus, artinya jauh lebih banyak. Tapi kita pernah buat survei di gereja selama beberapa waktu dan rasanya sih harus diperbarui surveinya. Kami hitung berapa yang datang, lalu kemudian kami keluar, ya dengan beberapa orang itu keluar, kami ngitung berapa jumlah mobil yang parkir di depan gereja. Jadi dari yang hadir, kita bandingkan dengan mobil. Itu pun tidak akurat, karena begitu banyak lagi masih yang menggunakan sepeda motor. Tapi perbandingan yang kita buat asumsi pada waktu itu, satu mobil itu dipakai kurang lebih oleh 6 orang. Jadi kalau kita punya tempat bisa 12.000, maka berarti kita harus punya space atau ruangan itu yang ideal untuk berapa ribu, saudara? 2.000 mobil. Itu showroom terbesar pun kalah, Anda tahu ya. 2.000 mobil parkir dalam satu kejap, lalu kemudian 2.000 mobil keluar bersamaan. Saudara tahu itu stressful ya. Itu bisa jam tuh jalan. Nah, itu nanti belum ditambah lagi kalau jemaat makin prosper, makin diberkati. Semakin mereka diberkati, perbandingannya berubah lagi. Bisa 1:3. Pak Alex sudah ngomong sama saya. Sebetulnya normalnya anak Tuhan itu 3 in 1 aja. 3 in 1 kok kayak kopi atau jalanan di Jakarta ya. Tapi 3 in 1 itu artinya satu mobil untuk 3 orang. Itu pun harus dihimbau, jangan sampai 2 in 1. Nah, kalau sudah bisa begitu, dia bilang itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Itu tempatnya akan dibutuhkan gila-gilaan. Pada waktu Sirulo datang, pertama dia tanya soal parkir. Saya coba jawab, oh kita masih ada space di sana, begitu ya. Dan saya berkata dengan dia, kamu jangan samakan kami dengan di California, karena kalau di California itu satu orang bisa satu mobil, saudara. Jadi kalau Anda punya gedung gereja kecil, luasan parkirnya itu gede sekali, karena itulah mahal bangun gereja di sana, karena tanahnya Anda harus beli besar sekali. Terus dia ngomong sama saya begini, Pastor kamu masih tidak mengerti ya. Dia berkata gini, ini jemaat diberkati Tuhan. Tuhan tunjukkan ke saya ini suatu jumlah yang countless, yang tak terhitung mobil nanti di mana-mana. Saya bilang ya, saya aminkan itu aja lah, saudara. Karena itu berarti Tuhan memberkati kita dengan anugerah yang luar biasa. So bantu doa, kita masih harus beli tanah lagi, mungkin lebih dari 1 hektar lagi, karena kita harus menyediakan kira-kira 1.500
mobil lagi idealnya. Itu pun dalam kapasitas yang 1:6 tadi. Dan kami lagi ditawari, kalau nanti Anda lihat, ada kesempatan lihat, di sebelah tanah itu ada gedung olahraga, tempat untuk tenis indoor sebetulnya. Itu bisa untuk 5.000 orang sebetulnya, gede, cukup gede untuk 5.000 orang. Yang secara ditawarkan ke kami. Jadi pemiliknya minta supaya gereja yang beli. Pak Alex bilang, beli! Waduh, saya bilang, enak ya toh? Pak Alex yang nyuruh. John Evan di sini yang ngomong beli. Tapi memang saya pernah ajak pada waktu itu Pak Yusak dan Ibu Nani habis pemancangan tiang pancang pertama, saya bilang ini ada ide untuk membeli tempat itu. Gimana menurut Tuhan ya? Mari didoakan. Dan kami doa di sini, saudara, di sini desa di tempat ini. Kami doa sama-sama. Dan Bu Nani terima pesan Tuhan. Dia berkata, memang tempat itu akan diberikan kepada kamu. Tapi kamu tidak boleh menggunakan uang pembangunan untuk Holy Stadium untuk beli gedung itu. Jadi uang tidak boleh digeser semau kita sendiri. Yang ditentukan Tuhan untuk ini, ya untuk ini. Yang lain nanti Tuhan akan mengatur dengan caranya sendiri. Nah itu yang kita tunggu sekarang, saudara. Mau sih, saya punya impian sebetulnya. Kalau itu nanti jadi, itu kita bisa pakai untuk badminton dan tenis. Kalau Anda nanti main tenis, saya di situ. Tapi di sebelahnya lagi itu ada lagi gedung mirip lebih kecil sedikit untuk basket, indoor juga. Akan nice kalau kita juga punya lapangan basket sendiri untuk anak-anak muda kita, ya kan? Tapi di seberang lagi sana itu ada kolam renang sebetulnya untuk umum. Akan juga nice kalau satu hari School of X kita pindahkan ke sana sehingga kalau sport day ada yang berenang, ada yang basket, ada yang tenis. Agak keren sedikit menurut saya itu cocok sebagai anak-anak dari kerajaan surga. Aku rasa itu cukup bagus, saudara ya. So saya masih punya banyak impian dalam kehidupan saya dan tapi saya tidak berbuat apapun kecuali yang Tuhan perintahkan. Tentu kita harus mengawali semua dengan impian. Jangan pernah takut bermimpi. Orang berkata, kamu mimpi di siang bolong, nggak apa-apa. Pokoknya mimpi, karena Alkitab juga berkata, Tuhan juga seringkali berbicara lewat impian. Jadi seminggu ini saya akan berikan kepada Anda impian-impian saya, dengan harapan saudara juga jadi orang-orang yang suka bermimpi hal-hal besar bersama dengan Tuhan. Ya toh? So kalau kita tidak pernah bermimpi perkara besar dengan Tuhan, artinya kita tidak percaya bahwa Dia Allah yang maha besar. Tentu saya harus jujur berkata kepada saudara, dibutuhkan suatu proses untuk membuat Anda bisa punya atau mencapai akan impian besarmu bersama dengan Tuhan. Saya pribadi secara keuangan tidak percaya bahwa orang bisa buat lompatan iman yang terlalu signifikan karena itu berbahaya sekali. Tentu ada proses tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Tapi karena Yesus juga segera datang, maka jangan khawatir bahwa tahapan itu akan dipercepat sedemikian rupa oleh Tuhan, sehingga makin banyak di antara kita akan mendapatkan semua impian kita yang dari Tuhan datangnya. Ya, so saya ingat Dr. Chow pernah berkata, when you dream, dream big. Kalau engkau bermimpi, mimpilah yang besar. Siapa yang punya impian dalam hidupmu sekarang ini? Well, saya berterima kasih Anda punya impian, tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus yang luar biasa di salib 2000 tahun yang lalu. Alright, teruskan lagi akan apa yang kita pelajari tadi siang. Kita belajar bagaimana kita mengikuti akan jejak-jejak domba. Mengapa kita harus belajar dan kita harus mulai mengikuti, karena disitulah kita mendapatkan perhentian kita. Kita menikmati akan rest at noon, kita menikmati akan perhentian pada tengah hari. Dan kata rest, tadi saya berkata merupakan artinya a state of contentment with the will of God. Titik di mana kita merasa puas dengan yang namanya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab begitu banyak orang yang tidak puas dengan kehendak Tuhan, tapi kalau kita menikmati rest, kita ini akan makin puas, makin lama akan puas, dan kita merasa cukup dan berkata, ya Tuhan, ini memuaskan aku, semua kehendak-Mu itu sempurna adanya. Nah, bagaimana cara kita mengenali jejak domba? Sudah kita bahas yang pertama, kita harus membaca Alkitab. Suka tidak suka kita harus baca firman Tuhan.
Mengapa kita harus baca? Yang pertama tentu untuk understanding kita. Kita harus punya pengertian, keseluruhan apa yang Tuhan kerjakan. Jangan sampai orang bertanya siapa yang bunuh Goliat, kita berkata bukan saya. Semua orang tahu bukan Anda. Semua orang tahu siapa yang bunuh sebetulnya Daud. Nah, yang kedua, kalau kita membaca firman, itu kita memberikan kesempatan sebetulnya buat Roh Kudus untuk bekerja dalam fungsi mengingatkan kepada kita akan apa yang pernah Tuhan sampaikan dan Tuhan katakan kepada kita. Ya, mengapa kita harus baca firman? Oleh karena bagus untuk pengertian kita. Dalam pengertian itu kita juga memberikan kesempatan dan sarana buat Roh Tuhan untuk bekerja sehingga kita bisa diingatkan apa yang pernah Tuhan katakan kepada kita. Yang kedua, bagaimana cara kita mengenali jejak-jejak tersebut. Nah, perhatikan bahwa ketika kita membaca akan Alkitab kita ini, di sini kita akan menemukan suatu hukum-hukum rohani yang luar biasa. Nah, buka dulu Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Tolong Christian, Yohanes 8, lihat mulai ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, perhatikan bahwa Yesus berbicara ini dalam ayat yang ke-32 ini, dia berbicara kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya. Dia tidak bicara kepada mereka yang belum percaya, dia bicara kepada mereka yang sudah percaya kepadanya. Lalu kemudian keluar statement yang mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekarang saya mau tanya dengan saudara, siapa yang yakin bahwa kebenaran memerdekakan kita? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Salah, saudara. Salah. Kebenaran tidak memerdekakan. Siapa yang bilang bahwa kebenaran memerdekakan? Perhatikan perkataan Yesus. Dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran. Dan kebenaran apa? Itu apa? Itu yang kamu ketahui. Kalau tidak kamu ketahui, tidak akan memerdekakan kamu. Iya kan? Saya beri contoh. Kebenaran mengatakan, di dalam Yesus, orang menerima hidup yang kekal, diampuni dosanya, ditebus, dan dia menikmati hidup kekal bersama dengan dia di dalam Kristus Yesus. Kebenaran mengatakan, dosa kita sudah diampuni. Saya mau tanya, di dalam kenyataannya, apakah semua orang sudah terima Yesus dan hidup kekal? Tidak. Anda dan saya pun tidak. Sampai seseorang memberitahu kita, "Hei, ada Tuhan yang turun ke dunia, namanya Yesus. Dia mengampuni dosa kita. Kalau kita percaya kepadanya, tidak binasa, dan kita menikmati hidup kekal." Dan kita berkata, itu luar biasa. Lalu kita percaya kepada Yesus. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita terima Tuhan, kita bertobat, kita lahir baru. Dan Alkitab berkata, sejak waktu itu kita jadi orang-orang yang merdeka. Artinya, kebenaran ini kalau tidak diketahui, tidak akan memerdekakan kita. Ya kan? Kalau sekedar kebenaran dan kita nggak tahu, saudara tidak akan merdeka. Saya beri contoh lagi. Beberapa tahun lalu ketika ada hamba Tuhan datang ke gereja kami untuk pertama kali, John Awan sini, beliau mengajar soal kelimpahan, prosperity. Dan pengajaran ini menciptakan pro kontra di antara anak-anak Tuhan, yang saya tahu sebagian besar mengaminkan, ada beberapa orang yang tidak mengaminkan. Lalu kemudian terjadi perdebatan antara dua pendeta di depan saya. Debat.
Nah, kalau Anda lihat pendeta debat luar biasa. Caleg partai manapun tidak pernah bisa menang. Nanti dua-duanya berkata, tapi Tuhan berkata pada saya. Oh tidak, Tuhan berkata kepada saya. Dia bawa-bawa nama Tuhan luar biasa. Nah, dua-duanya berdebat. Yang seorang berkata begini, wah ini kebenaran luar biasa. Selama ini aku dibohongi setan yang berkata bahwa melarat itu rohani. Oh, lebih baik melarat di dunia kayak di surga. Ternyata tidak bisa, wah aku ditipu setan. Ini luar biasa. Teman yang satu berkata, saya mau terima ini kebenaran. Aminkan kebenaran. Yang satu berkata, ngawur itu pengajaran. Melarat itu biasa. Bukan luar biasa. Tidak harus kita berkelimpahan. Yang penting beriman dan setia sampai akhir. Tidak usah nikmati kekayaan dunia, nggak apa-apa itu. Yang penting berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ribut, saudara. Ribut, saya pendengar yang baik kok. Saya dengerin perkataan, saling adu argumentasi. Lalu kemudian yang tidak percaya berkata begini, dia keluarkan akan ayat andalan dia. Yesus pernah mengajar sebuah perumpamaan, dia bilang. Ini yang ngomong Yesus loh, katanya. Ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Gitu. Saking miskinnya, kudisnya banyak, boroknya banyak, sampai dijilatin apa? Anjing. Alkitab berkata, pada waktu mereka mati, orang kaya ini masuk neraka. Lazarus yang miskin masuk surga. Milih mana coba? Mau kayak di dunia, neraka. Kayak Lazarus, masuk surga. Saya tanya sama saudara, siapa yang kepingin jadi orang kaya di dunia, mati masuk neraka? Angkat tangan tinggi-tinggi. Loh, situ belum selesai pertanyaan saya. Pertanyaan kedua, siapa yang ingin melarat di dunia, kayak Lazarus, berobat tidak bisa, harus pakai ludah anjing untuk menjilati, tapi nanti kalau mati ke surga? Angkat tangan. Oke. Saudara pilih mana? Enak sekali ya. Hah? Kenapa? Tuhan kita kaya, amin Pak, betul itu. Tapi itu jawaban masih kurang alkitabiah sedikit, saudara. Karena ketika dia debat begitu ya, tiba-tiba teman yang tidak percaya ditanya saya, kalau kamu, loh saya ini cuma penonton kok. Kalau kamu, pilih mana? Saya bilang, di cerita itu ada 3 pribadi. Kamu hanya nyebut 2, yang satu kamu lupakan. Nah, yang kamu lupakan ini pilihan saya. Saya mau kayak Abraham saja. Di dunia dia kaya, mati masuk surga, mangku Lazarus. Loh ya tak? Kok gak kebalik Pak? Lazarus mangku Abraham, gak kuat. Terlalu kurus dia. Iya tak? Kan 3 tokohnya itu. Lazarus dipangku siapa? Abraham. Saya bilang, aku mau seperti Abraham. Teman saya berkata yang satu, nah betul, amin, aku ikut kamu. Ngikut gampang, saya bilang. Terus teman saya berkata gini, ya marah dia dengan saya. Saya bilang, gini ya, daripada kita ini berantem, sudahlah. Jadilah menurut iman masing-masing. Yakin bisa kaya dengan Yesus? Yakin, kayalah. Melarat oke, melaratlah. Adil loh. Ini kan sudah kayak hikmatnya Salomo. Adil sudah. Kamu percaya akan kelimpahan, limpahlah. Tidak percaya, melarat oke, melaratlah. Tapi melarat dengan gagah, ya. Jangan minta utang sana sini. Gitu. Mati berdiri dengan gagah. Walaupun kelaparan. Itu jagoan, saya berkata. Mau melarat, silakan. Marah orangnya. Tapi saya belajar. Sekian tahun berlalu.
Dua-duanya ini beda tuh. Yang satu ngerti ini kebenaran, dia terima, diberkati hidupnya. Jauh lebih baik. Yang satu menurut saya tidak baik. Saya nggak bisa cerita detail, tapi sedih sekali saya lihat hidupnya. Toh dia berkali-kali pinjam dengan orang yang percaya kelimpahan dalam Kristus. Dia rupanya kurang gagah dia. Dengan keyakinannya dia kurang berani fight dengan keyakinannya. Tapi itulah pentingnya mengetahui kebenaran, saudara. Ya, nanti kalau tidak ada perubahan, Patrick Ondry akan mengajar kita. Dan beliau akan mengajar banyak juga soal keuangan, soal prinsip, soal kelimpahan. Dan kalau belum tuntas, saya akan nanti selesaikan tuntaskan. Tapi ini penting dalam kehidupan kita, mengerti kebenaran. Dalam segala hal, kalau dia buka, akan luar biasa. Nah, ada hukum-hukum yang Anda harus perhatikan. Mari kita lihat dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Bahasa Inggrisnya bukan berdasarkan iman, tapi dikatakan berdasarkan the law of faith, atau hukum iman. Iman itu ada hukumnya, ada law-nya. Nah, apa bedanya law dengan teori? Hukum dengan teori. Teori itu belum teruji keabsahannya dan tidak diterima secara keseluruhan. Darwin mengatakan bahwa nenek moyang kita dari kera, gitu. Saya bilang, oh itu Darwin mungkin, saya tidak. Saya ciptaan Tuhan, manusia dari awalnya. Dia punya teori evolusi, tapi hanya teori. Oke. Tapi orang lain mungkin menemukan teori gravitasi. Benda dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Oleh karena namanya gravitasi. Apa itu? Daya tarik bumi, ya kan? Itu kan hukum. Anda ke seluruh dunia, hukum itu berlaku. Anda buat pesawat terbang, Anda buat apapun, dalam ilmu fisika terutama, diterapkan hukum itu berlaku. Bedanya teori dengan hukum adalah teori itu tidak atau belum diterima keseluruhannya dan belum teruji apapun. Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai law, sebagai hukum, kita berkata itu sah, itu mutlak, itu absolut dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab mengatakan berdasarkan the law of faith, ada yang namanya hukum iman. Berarti kalau orang Kristen mau jalan dengan Tuhan, Alkitab berkata tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah, kan? Kalau kita mau berkenan kepada Allah harus pakai iman. Tapi iman itu bukan begini, saya imani, saya imani, saya imani. Bukan. Itu ada law-nya, ada hukumnya yang kita mesti perhatikan dengan baik. Nah, hukum iman itu yang Anda mesti pelajari supaya jadi seperti yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita ini sekarang kalau namanya iman, lebih banyak ngototnya. Saya klaim, saya imani, saya imani. Jadi enggak, saudaraku? Enggak. Saya berkali-kali cerita, dulu ketika masih pelajar, kami punya kantor pelayanan itu kecil sekali, sangat kecil. Nah, untuk parkir satu mobil aja sudah penuh parkirnya. Dan kami kebanyakan dulu nggak punya apa-apa, saya naik angkot, teman-teman beberapa naik motor. Satu hari kami kedatangan tamu seorang dokter, dan dia naik mobil sedan Toyota yang sport, saudara. Dia parkir di depan tempat parkir kami. Begitu kami lihat dia parkir mobil Toyota yang sport begitu, anak muda suka kan kayak begitu, kami semua keluar. Kami berkata, wah, ini mobil luar biasa.
Ada 7-8 teman-teman bersama dengan saya ikut rombongan, saudara. Itu kami mengitari mobil itu. Kami tumpangi tangan 8-8-nya. Mengklaim mobil ini dalam nama Tuhan Yesus. Dokternya dari dalam melihat begitu keluar. Dia takut bisa hancur mobilnya terbagi 8. Kami diusir. Minggir, katanya. Enak-enak aja, tumpangi tangan segala. Kami diusir. Kita berkata, maaf om, terlambat. Sudah kami tumpangi tangan, kami klaim mobil ini. Dia nyengir aja. Saya beritahu saudara, dari 8 orang yang numpangi tangan dan berkata, dalam nama Yesus saya klaim ini. Tidak ada satupun yang dapat mobil itu, saudara. Ya? Kalau Anda perhatikan, kita seringkali kan klaim. Anda lupa satu hal. Di dalam Yesus ada the law of faith. Ada hukum iman. Itu bukan ngimani, memaksa diri. Bukan. Saya ingat beberapa tahun lalu, Pak Timotius Arifin, hamba Tuhan yang sekarang di Denpasar, beliau waktu itu belum merintis gereja ya, masih di Surabaya. Saya dulu kalau ke Surabaya, nginep rumah beliau. Pagi itu saya mau pulang ke Semarang, dia berkata, Pak Petrus, ini ada orang minta didoakan, ayo kita doakan orang ini dulu. Seorang bapak kira-kira usia, ya waktu itu mungkin 40-45 tahun ya, dengan wajah sudah kuyu sekali, dengan wajah pucat, ya sedih sekali. Kemudian duduk dengan tertekan begitu, dan kami berdua menghadapi beliau, dan saya lebih banyak sebagai pendengar sebetulnya. Lalu kemudian dia ceritakan persoalannya. Dia berkata begini, Pak, saya ini tadinya naik Vespa. Lalu di gereja kami itu didengar pernyataan-pernyataan dari hamba-hamba Tuhan. Anda diberkati. Imani saudara. Imani. Yang naik motor, imani punya mobil. Amin. Amin. Siapa tidak mau coba? Wah, Anda mau cari amin, ngomong yang begitu saudara. Imani. Anda memompa sesuatu kan dalam hidup orang, tapi pompa itu pompa yang emosional. Nah ini hati-hati. Kelak kalau engkau jadi hamba Tuhan, engkau pompa orang dengan sesuatu yang sifatnya hanya emosional dan bukan kebenaran, itu akan jadi bumerang dalam kehidupan kita. So, dia berkata, saya imani Pak, saya gak punya uang. Kami datang ke showroom mobil, lihat-lihat, waduh, gak bisa lagi. Kalau Vespa ditukar mobil, gak cukup duitnya, harus ditambahin. Nah, setelah beberapa minggu, kami ikut kelompok cell group. Beberapa orang bersaksi, wah saya imani, kami diberkati sekarang. Lalu mereka ngomong sama saya, Pak, kamu perlu ngimani Pak, imani. Loh gimana caranya? Jual Vespamu, kredit mobil, imani, melangkah dulu. Kalau enggak melangkah, enggak jalan itu. Harus keluar dari perahumu, itu betul juga. Tapi digunakan untuk pompa orang tertentu. Orang lupa, iman itu adalah law. Ada the law of faith, ada hukum iman. Terus dia berkata, lalu saya melangkah Pak, ke showroom mobil, saya berkata, saya mau jual Vespa saya. Cukup untuk uang muka. Terus tiap bulan angsurannya berapa? Dia tarik sampai cukup jauh, dan dia dapat angka setiap bulan harus bayar sekian. Dia ngomong ke keluarganya, kita ini bisa ngangsur sekian, asal super hemat. Sanggup tidak? Tapi naik mobil. Wah, sehati keluarganya. Anak-anak berkata, siap, tapi tidak belanja daging, sayur. Naik mobil, siap. Anak kecil mikir belakangan, senang duluan, siap gitu. Istrinya tidak belanja, tidak shopping. Oh bagus, nyangkal daging. Naik mobil kan? Naik mobil, siap katanya. Siap semua loh. Kalau orang mau dapat begitu saudara, sudah kayak mata gelap, ngerti? Anda sudah kehilangan arah, kehilangan fokus. Saudara hanya mau kepada apa yang engkau inginkan dan dagingmu mau. Singkat cerita dia jual Vespanya.
Dia bawa duitnya, dia ambil mobilnya. Ditempelin stiker, wah haleluya, puji Tuhan, segala macam. Wah, penyembahan dulu di depan rumah, haleluya, tumpangi tangan, diurapi, urasyata karapasanta. Inilah hasil ngimani kita, makanya harus ngimani. Hari berikutnya sel grupnya dia bersaksi, dia bawa mobilnya dengan gagah sekali. Orang semua kagum melihat, Pak, mobil baru ya? Imani makanya, katanya. Terus dia bersaksi, makanya saudara-saudara dia ngajari, harus imani, melangkah kayak kami ini. Amin, amin. Semua tepuk tangan, dia senang, istrinya senang kan? Karena sanggulnya tidak rusak lagi karena helm. Kalau Anda naik sepeda motor kan Anda dandan seperti apapun Anda mau begitu kan kempes lagi karena helm kan. Anak-anak senang, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Mereka bahagia sekali berkata ini mobil buat Tuhan. Beberapa bulan pertama mereka sanggup. Daging tidak ada, mereka hanya makan sayur. Mereka berhemat luar biasa. Sangat berhemat. Dengan susah payah tiap bulan mereka bisa angsur. Tapi mereka bahagia karena mobil baru itu menghilangkan semua duka cita mereka sesaat. Setelah sekian bulan, anak-anak mulai kekurangan gizi. Dengan sekolah yang berat, satu demi satu gantian sakit. Sampai ada yang harus masuk rumah sakit karena lemah badannya. Harus keluarkan uang. Mulai terganggu keuangannya. Tidak bisa ngangsur. Bulan berikutnya, anak-anak beberapa ujian masuk sekolah baru. Harus bayar uang gedung untuk sekolah yang baru. Keuangan tidak bisa untuk ngangsur mobil. Terus bertubi-tubi terjadi. Yang ditahan sekian bulan, kayak bendungan jebol. Dalam sekian bulan itu, begitu banyak kebutuhan yang dia harus tutup, yang di luar pikirannya. Sehingga dia tidak bisa punya uang untuk angsur mobil itu. Imani. Gak jalan. Lalu yang punya mobil, showroomnya berkata, Pak, Bapak sekian bulan tidak bayar kami. Ini kami beri waktu beberapa hari, gak diselesaikan sekaligus, mobil akan kami tarik. Dan uang yang sudah masuk akan kami perhitungkan. Tentu dengan berbagai pengurangan dan biaya administrasi. Dalam keadaan tertekan, datang ke Pak Timotius Arifin. Saya hanya pendengar waktu itu, saudara. Dia berkata, Pak Arifin, tolong tanyakan Tuhan, Pak. Apa kehendak Tuhan buat kami? Kami harus mengimani apa Pak sekarang? 2 hari lagi itu waktunya. Dia mau datang, sita mobil saya. Kalau Anda kenal Pak Arifin, suaranya khas sekali. Dia berkata, Bapak, ada pesan Tuhan buat Bapak, katanya. Wah, saya pikir hebat juga nih Pak Arifin ini. Gak berdoa, gak apa, langsung pesan Tuhan. Sederhana Pak, jual mobilmu dan naik Vespa lagi, katanya. Itu jawaban yang sangat tidak diharapkan. Tapi saya berkata, it's true. Ketika orang tidak mengerti bahwa iman itu ada law-nya, ada hukumnya, orang cenderung untuk memaksakan diri dan atas nama iman, sepertinya dia beriman, dia sedang memaksakan sesuatu dalam hidupnya. Anda harus hati-hati. Ada namanya the law of faith. Roma 8, coba ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma 8, ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal 8, ayat yang ke-1 dan kedua. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bukan dikatakan roh, tapi dikatakan the law of the spirit of life, atau hukum roh kehidupan. Kita ini, saudara, perhatikan, hidup dalam 2 dunia.
Kita hidup dalam hukum natural, tapi sebagai anak Tuhan ada juga hukum yang supranatural, yang available, yang tersedia buat kita. Ngerti ya? Nah, kalau kita pakai hukum natural terus, segala sesuatunya yang natural. Tapi ada ingin terobosan, mau breakthrough dalam hidupmu, dipakai Tuhan dengan luar biasa, jadi berkat yang ajaib, kita mesti bergeser kepada hukum yang supranatural. Nah, kita berkata ada the law of faith, tapi dengan bahasa dan istilah berbeda. Paulus mengatakan ada the law of the spirit of life, atau hukum roh kehidupan. Secara rohani Anda mesti mengerti, ada hukum-hukum rohani yang tidak pernah boleh diabaikan oleh anak-anak Tuhan. Mengabaikannya berakibat fatal dalam kehidupan kita. Lihat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Nah, perhatikan, hukum yang sempurna. Terus. Yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, Anda ngerti ada hukum ya? Hukum itu kalau Anda diamkan saja, engkau hanya dengarkan aja, engkau diamkan, ya tidak berarti. Tapi kalau engkau bertekun di dalamnya, engkau sungguh-sungguh melakukannya, Alkitab berkata apa? Pasti bahagia. Ya. Nah, saya cerita pengalaman saya. Zaman ketika saya jadi baru bertobat dan dipanggil jadi hamba Tuhan, berbeda dengan zaman sekarang. Saya berkali-kali berkata begitu. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah sekarang ini kalau orang jadi hamba Tuhan, orang berpikir tentang sesuatu yang baik, yang positif sebetulnya. Artinya secara ekonomi, secara keuangan, normalnya hamba Tuhan sekarang itu kehidupannya baik. Tadi ngobrol dengan Pak Alex, dia bicara soal angka 2,5 triliun. Jadi itu luar biasa ya, kalau jadi gedung tertinggi di dunia dibangun oleh karena visi seorang hamba Tuhan. Itu ajaib sekali. Tapi zaman saya dulu berbeda sekali, saudara, berbeda sekali. Saya tidak menutup mata bahwa hari ini pun masih begitu banyak teman-teman hamba Tuhan yang hidup dalam keadaan kekurangan. Saya tidak menutup mata. Tapi secara keseluruhan memang kondisi sudah berbeda jauh sekali. Dulu ketika orang berkata saya pendeta, itu orang golongan kedua, ketiga, ya kan? Sekolah Alkitab, sekolah teologi itu kalau di mana-mana ditolak, baru terpaksa sekolah Alkitab daripada jadi pengangguran. Lebih baik jadi mahasiswa keren sekolah Alkitab. Bayangkan ya, tanpa panggilan yang jelas, terpaksa keluar dari pendeta, suruh nyanyi dari buku himne, ini kunci C, ini nada C, nada D, segala macam. Saya untung tidak sekolah teologi ya. Dan kemudian nyanyi begitu rupa, berat sekali. Dan secara ekonomi tentu berat. Nah, pada waktu saya bertobat lahir baru, Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Orang yang pertama berkata tidak adalah orang tua saya sendiri. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka berkecimpung dalam organisasi gereja itu bertahun-tahun. Mereka tahu susah payahnya jadi gembala sidang. Dia berkata, kalau kamu jadi pendeta, kamu dihabisin majelis gereja. Kamu akan ditekan sampai nggak punya harga diri, dan itu aku tidak suka kalau anakku mengalami perlakuan seperti itu. Dan dia bilang, aku ngerti yang di dalam gereja terjadi apa, berat para pendeta. Tapi saya tahu ini Tuhan yang panggil. Dan kemudian saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan yang ternyata berbeda dengan yang selama ini saya lihat. Hidup mereka baik, mereka dicukupi Tuhan, mereka hidup bahagia dan hati mereka cinta Tuhan. Saya bilang, tidak ada keharusan aku ini harus melarat walaupun aku dipanggil sebagai hamba Tuhan.
Nah, pada waktu itu juga, sekarang pun samalah ya, kalau Anda pria, Anda mau deketin perempuan, kalau tanpa modal itu berat sebetulnya, ya. Selalu calon mertua, terutama ibu mertua akan bertanya, naik apa sih? Dulu saya naik Mercy, gede sekali Mercy yang saya pakai. Tapi dipakai rombongan rame-rame, saudara. 60 orang bersama-sama dan 30 orang bergantungan di tengahnya, alias naik bis sebetulnya. Jadi berat sekali pada waktu itu saya bilang, ini repot ini, dipanggil jadi hamba Tuhan, kondisi keuangan berat, tidak ada modal, aku mesti berbuat apa? Sampai kemudian saya membaca buku-buku dari Kenneth Hagin, dan dia banyak bicara soal faith, soal iman, soal iman, soal iman, soal iman. Saya masih belum bisa menemukan kunci apapun dari apa yang beliau sampaikan. Sampai satu kali saya ini punya konklusi. Saya berkata begini, kalau aku itu ngerti yang namanya iman itu apa, tidak mungkin aku melarat. Ya. Kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa, tidak mungkin aku jadi orang biasa-biasa. Karena aku punya Allah yang luar biasa. Mengapa aku biasa-biasa? Tapi kuncinya apa? Mesti ada rahasianya ini. Iman itu apa sih? Itu yang saya kejar. Saya pengen ngerti iman itu apa. Nah, karena baru lahir baru, tidak terlalu banyak ngerti firman. Sekarang pun ya tidak terlalu banyak ngerti juga sebetulnya. Saya datang ke beberapa gembala. Saya bilang, Pak Pendeta, saya bilang, tolong beritahu saya, Pak, iman itu apa? Mereka berkata begini, oh ya, memang anak muda sekarang lagi banyak yang dalam Tuhan, saya senang kamu tanya soal iman. Memang kalau orang belum membaca Alkitab sampai selesai tidak tahu iman itu apa. Iya Pak, iman itu apa? Ibrani 11 ayat yang pertama, dia definisi bla 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 bla. Iya Pak, saya ngerti, tapi rasanya beriman itu bagaimana? Oh, beriman itu kamu itu yakin. Nah, rasanya yakin itu gimana Pak? Ya toh, kalau yakin cuma yakin ya gimana? Yakin itu mantap. Nah, mantap yang seperti apa Pak? Mantap itu percaya. Nah, percaya itu Pak, percaya itulah iman tadi itu. Puter. Jelas kan? Jelas? Ya, kurang lebih. Kurangnya banyak, lebihnya dikit, saudara. Pulang dari diskusi itu tambah pusing kepala saya. Ini kalau caranya begini, gua nggak ngerti nih, iman itu apa? Saya belum tahu ada law, ada hukum iman. Tapi itu bagian dari pencarian saya. Anda juga sama. Kalau itu bukan bagian dari pencarian pribadimu, engkau hanya mendengarkan apa kata orang, tidak menjamin bahwa hidupmu akan dirubah Tuhan. Datang ke pendeta kedua saya. Pak Pendeta, iman itu apa sih Pak? Ibrani 11 ayat yang pertama. Oke Pak, saya tahu itu. Tapi begini ya Pak ya, saya pengen tahu rasanya orang beriman itu seperti apa. Yang mengatakan saya beriman, oh kalau kamu beriman, kamu itu yakin. Nah, yakin yang seperti apa? Yakin yang mantap. Nah, mantap itu, itu percaya. Nah, percaya itu, itu iman tadi. Jelas kan? Jelas ini kan gamblang. Kurang lebih Pak. Kurangnya makin banyak, lebihnya makin dikit saudara. Datang sampai 3 atau 4 pendeta, kurang lebih. Jawabannya sama. Lama-lama saya marah dengan pendeta. Emosiku segini saudara. Saya datang ke pendeta yang berikutnya. Seorang gembala sidang, sekarang sudah almarhum, orangnya baik, orangnya halus sekali. Saya datangi begini, Pak Pendeta, sambil emosi di dalam nih, ini kira-kira ilmunya sama, sekolah teologianya sama, dosennya sama, ini muter terus. Pak Pendeta, saya mau diajari Pak, iman itu apa sih Pak? Oh, iman itu Ibrani 11 ayat yang pertama. Gini ya Pak,
Jadi itu rasanya, itu artinya kalau gitu tuh artinya yakin, terus tapi mantap toh Pak, terus percaya itu iman tuh. Nah, Anda pintar. Sebelum dia ngomong saya tebak dulu tuh. Ternyata teorinya sama. Terus saya keluar emosi saya. Tapi tadinya tulus loh saudara. Saya pengen ngerti kebenaran. Dan saya pelajari, tidak banyak orang sebaya saya waktu itu yang ngejar kebenaran kayak begitu. Hari ini ya, kalau hidupmu dalam kondisi dijepit oleh keadaan, itu bagus. Saya mengucapkan selamat kepada saudara. Sebab itu merupakan lingkungan yang baik untuk memacu Anda dan saya cari Tuhan dan kebenarannya. Kalau kau sudah punya semua, sudah enak, lupa kita. Atau ada orang yang tidak peduli. Saya tanya, saya ngomong gini ya Pak Pendeta, saya sedia Pak, tiap hari ke rumah Bapak, tapi ajari saya Pak. Saya pengen punya iman, tapi konkret Pak. Gimana itu? Ajari saya, supaya saya bisa punya iman. Supaya dengan iman itu, saya bisa punya sepeda motor sendiri. Naik kok Mercedes terus, gede. Kalau kecil lumayan, gede. Dengan puluhan orang bersama-sama. Saya pengen nggak banyak-banyak Pak, motor Pak. Tapi aku ngerti harus punya iman karena orang tua aku nggak bisa belikan. So ajari aku Pak. Aku mau tiap hari dah, sekian bulan nggak apa-apa. Saya datang, ajari saya. Supaya aku ini bisa beriman dan punya sepeda motor sendiri. Saudara ngerti? Ini gembala sedang jujur dan baik. Dia berkata apa? Saya sendiri tidak punya sepeda motor, kok suruh ngajari kamu punya sepeda motor. Kalau aku tahu caranya, sudah naik sepeda motor. Saya nggak punya. Saya salami, kita kok melaratnya sama ya. Sejak hari itu saya berhenti tanya dengan pendeta. Soal ini, soal yang lain saya banyak tanya. Saya bilang Tuhan, mesti ada hukumnya. Mesti ada sesuatu yang di firman ini yang bisa mengungkap tabir ini. Dan hari itu saya bilang, aku akan cari Tuhan. Aku akan baca Alkitab. Ajari aku Tuhan. Aku perlu iman. Kalau itu aku dapetin, wah beres. Sakti. Saya bilang, apapun jadi. Ya, dan iman itu powerful. Banyak orang cuma tiru luarnya. Imani. Anda kenal Morris Cerullo ya? Ini mah pernah tahu. Tahun lalu dia ke Semarang dan kami punya pengalaman indah dengan beliau. Ini pertama kali, Morris itu orangnya nggak gampang, tapi pertama kali datang ke Semarang, kali terakhir. Diajak saya makan siang, ngobrol sampai sore. Selesai KKR, dia ajak lagi makan malam sampai tengah malam. Dia cerita panjang lebar. Belum pernah dalam sejarah kumpul dengan Morris Cerullo kayak begitu. Anda bisa salami dia saja sudah mujizat besar, saudara. Tapi itu buat saya anugerah besar. Dia cerita banyak hal. Anda tahu saya paling suka kumpul dengan hamba-hamba Tuhan yang lebih tua dari saya. Jauh lebih tua, lebih bagus. Karena pengalaman hidup mereka sangat kaya. Dan tinggal kita nikmati. Ya tak? Luar biasa. Tadi dengan Pak Alex juga begitu. Saya diam, saya timba ilmunya. Dia ngajari saya ini prinsipnya gini. Wah bagus sekali. So, Cerullo pernah, dia ini orang yang punya karunia iman. Dia tinggal di San Diego, dia lihat Hotel Marriott, saudara, menjulang tinggi. Dia berdiri di situ dan berkata, beli ini. Dia teriak, I'll buy this. Aku akan beli ini. Sekian tahun kemudian dia beli Hotel Marriott. Mungkin Anda dengar begini, terinspirasi. Ya toh?
ke Simpang 5. Wah, ada Hotel Ciputra, ya toh? Mungkin Anda akan berdiri pada malam minggu, aku akan beli ini. Tapi tangannya turun. Nasi ayam di bawah. Betul juga sih, aku akan beli ini. Nasi ayam. Beli juga sih, nongkrong di Simpang 5. Keren, kelihatan depannya keren. Wah, hotel ya enggak, tangannya turun. Kok turun? Gravitasi bumi. Yang ditunjuk cuma nasi ayam. Saudara bisa lihat, itu tidak bisa dikopi. Anda mesti ngerti ada law, ada hukum di sini. Yang Anda dan saya mesti pegang. Dan dalam pergulatan saya itulah, saya bilang, one day saya berkata, aku tahu sekarang. Seperti ini loh iman itu. Dengan emosi di sini bedanya. Dengan ambisiku di sini bedanya. Kalau dari Tuhan kayak begini bentuknya. Dalam praktek keseharian, saudara. Itu muncul. Dan saya bersaksi kepada Anda. Powerful. Powerful. Luar biasa. Kalau kita bisa ngerti. Makanya kenapa kita mesti baca Alkitab. Ada law, ada hukum di sini. Kalau Anda praktekkan hukum ini, pasti jadi. Karena kita mengatakan ada the law of faith, the law of the spirit of life. Dan dia berkata itu merupakan hukum yang sempurna, kata surat Yakobus. Amen, saudaraku. Lalu orang bertanya, Pak, di mana sebetulnya rahasia iman itu? Ini sekaligus yang ketiga dan terakhir. Ketika Anda membaca Alkitab ini, maka saudara akan seringkali mengalami pengalaman di mana Roh Allah bekerja menghidupkan bagian dari logos ini jadi apa? Rema dalam kehidupan kita. Dan rema itu punya kekuatan yang sangat extraordinary. Coba lihat dalam Matius 16 ayat 13 sampai 19. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Matius 16 ayat yang ke-13 sampai dengan 19. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lihat ya, Petrus dapatkan rema tentang siapa Yesus. Dia berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Bahasa Inggris katakan, you are the Christ, engkau adalah Kristus, the Son of the living God. Dan Yesus berkata, berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapa-Ku yang di sorga. Itu revelation, itu rema. Dia berkata, you are the Christ, the Son of the living God. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Rema. Dan kelak, saudara, ketika goncangan datang, rema ini membuat dia kuat. Dari mana kita tahu? Lihat Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-69. Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-69.
Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai dengan 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Anda perhatikan ya, ketika orang semua pergi, Yesus kita itu orang yang sangat secure sekali. Dia berkata, "Apa kamu nggak mau pergi juga?" Santai. Kalau pendeta hari ini beberapa jemaatnya pergi, mulai panik. Jangan sampai yang lain ikut pergi. Ya toh? Tuhan tidak. "Apa kamu nggak mau pergi juga?" Petrus yang menjawab. Dan di antara jawaban Petrus itu, kalau Anda baca di King James terutama, dia berkata, "Kami percaya dan kami itu tahu that you are the Christ, the Son of the living God." Revelation yang dia terima di Matius 16 membuat dia kuat, berakar, kokoh sekali. Ketika yang lain semua pergi, dia tinggal. Kenapa kita perlu baca firman dan hidup di dalamnya? Karena memberikan kesempatan buat roh Tuhan kerja dengan memberikan rema dalam kehidupan kita. Tangkap saudara, ini yang luar biasa sebetulnya. Kalau engkau baca firman ya, jangan selesai. No, bilang, "Tuhan Roh Kudus, ajari aku ngerti akan apa yang engkau mau sampaikan. Aku mau belajar mengenal engkau lebih lagi. Ajari aku Tuhan, supaya aku tahu siapa engkau." Dan ketika kita baca firman, nanti kelak ada bagian-bagian firman yang tiba-tiba dihidupkan roh Tuhan dan muncul. Ngerti ya? Begitu itu muncul dalam hati kita, Tuhan sedang berbicara kepada kita, saudara. Dan nanti kelak ketika kau menghadapi apapun, revelation, rema seperti itu, membuat kita kokoh berakar dan tidak dengan gampang digoyahkan. Saudara sekalian, mari kita belajar dalam 6 bulan ini. Ikuti jejak domba. Caranya paling simple, mulai hari ini kerjakan. Baca firman, baca firman, baca firman, baca firman. Sering kali tidak tahu, iya saya juga mengerti. Tidak ada orang yang ngerti apapun, kecuali roh Tuhan membuka buat kita. Tapi dengan memasukkan firman terus dalam kehidupan kita, minimal membersihkan kita. Tapi seringkali juga memberikan peluang yang lebih hebat dari itu. Revelation diterima, the law of faith kita bisa pelajari. Hukum ini apa toh? Seperti apa hukum ini? Dan kita dibawa untuk memberikan peluang buat Roh Kudus kerja dalam kehidupan kita. Seringkali orang berkata, "Pak, ini terlalu simple, ini buku sudah terlalu lama. Apa ada faedahnya buat saya?" Saya berkata, kalau orang hidup dalam firman, luar biasa. Saudara akan mengalami anugerah demi anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Saya beritahu pada saudara, saya keliling ke banyak negara karena ini. Ya, karena apa? Nggak ada yang lain. Karena ini. Kalau engkau hidup dalam firman, akan jadi realita yang luar biasa.
Alkitab berkata, yang tidak ada menjadi ada oleh karena firman, bukan karena yang lain. Dia berkata, jadilah terang, terang jadi. Dia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada oleh karena firman. Ini ada kuasa penciptaan yang luar biasa. Hebat. Ada kuasa penciptaan yang luar biasa. Kalau dia mulai berkata, demikianlah firman Tuhan, tidak ada satu kekuatan bisa menghalangi atau membendung akan perkataan Tuhan itu. Saudara, saya berdoa dalam 6 bulan ini, Anda makan sebanyak-banyaknya. Makan, nikmati, kenyangkan rohmu, sampai meledak keluar. Engkau akan lihat itu, kuasa perkataan firman ini, dahsyatnya luar biasa. Dahsyat. Saya perhatikan begini ya, di Amerika ada banyak ministry yang besar sekali. Para hamba Tuhan yang gede-gede, begitu banyak. Big ministry. One of the biggest yang saya dengar itu dipegang oleh orang bernama Joyce Meyer. Anda tahu? Dia nggak buat KKR healing, dia nggak buat apa. Dia hanya buat seminar. Ngajar apa dia? Firman. Tapi impactnya buat hidup orang begitu luar biasa. Dan ministrinya berkembang dengan begitu ajaib. Firman ini saudara, dahsyat. Sebegitu hebatnya sampai Alkitab berkata, dengan maksud apapun Injil diberitakan, sekalipun yang menyampaikan motivasinya jelek, tetap powerful, bisa mengubah hidup orang, saudara. Karena itu kalau engkau mau hidup diubah Tuhan, dan hidupmu dipakai Tuhan mengubah hidup orang lain, dan engkau berkata, aku tidak mau sama lagi, aku mau berubah, aku mau mengalami breakthrough, tidak ada cara lain. Anda harus hidup dan tinggal di dalam firman. Terlalu kaya dan terlalu mulia untuk dibuang dan disia-siakan. Saya berdoa, mari mulai dalam perjalanan 6 bulan ini, jalan dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Amen. Besok teruskan lagi, mari berdiri sama-sama.